Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kali ini kita hadir kembali dengan segmen yang sudah cukup lama absen, ya, yaitu Ragam Pusaka Sulawesi. Di mana kita akan melihat beragam atau beraneka ragam dari pusaka-pusaka dari Sulawesi, khususnya jenis dari badinya. Dan kali ini kita ke Sembilan Badi, ya, di mana sesuai judul saya tuliskan di situ Maros Segeri Pride atau kebanggaan dari Maros dan juga Segeri atau Maros Pangkep, ya. Ya, Sembilan Badi yang kami estimasi identifikasinya adalah Dedek Apa atau Dedek Mangapa. Salah satu badi khas dari Maros Pangkep yang juga cukup langka, bukan cukup langka, malah sangat langka ya, karena memang sangat jarang kita temui dan sangat jarang kita jumpai. Nah, seperti apa detailnya? Jangan kemana-mana, simak terus. Ya, pertama-tama kita ke tampilan luarnya dulu, ya. Ya, di sini kelihatan dari khas bentuknya, ya. Dari khas bentuknya di sini memang nuansa atau bentukan khas Maros dan juga Pangkepnya, ya. Itu terasa sangat kelihatan detail dari tampilan luarnya, ya. Model gagang, model sarung, ya. Dan cirinya memang tuh lengkuk gagangnya memang khas sendiri untuk Maros Pangkep. Ukiran-ukiran dan bentuk balembengnya, kemudian umumnya pasti memakai sepatu dengan profil 3 susun seperti ini. Seperti itu. Kalau untuk garis di sini ada yang pakai, ada yang tidak, ya. Oke. Ah, kita simak satu persatu, ya. Untuk gagang menggunakan kayu kemuning, akarnya rokokale, dan kemudian ada sisi caredo yang cukup besar seperti ini. Ini disebut juga caredo. Ada juga yang menganggapnya memang sebagai sarak-sarak tertentu, ya. Cuman kita tidak jelaskan di sini, kita review badinya, ya. Kemudian untuk sumpa atau kalasa berbahankan perak, ya, polos tanpa ukiran. Sarungnya dari cenrana bari atau cempaka bari. Ini barinya full, mantap, ya. Kemudian memiliki aksesoris stoli atau tempat tali, ya, pengikat tempat talinya. Ini dari bahan aluminium. Nah, sebelum kita lompat ke detail pamornya, kita lihat dulu visual kalau digenggam atau penampakannya, detail penampakannya kalau tampak jauh seperti ini. Ini masih terbungkus plastik, ya. Sengaja saya beri plastik pertama supaya kotoran-kotoran atau serbuk kayu, karena ini sudah tua, biasanya serbuk-serbuk kayunya cukup banyak di dalam, dia bisa menempel di bilah. Jadi kalau tertutup plastik ini dia lebih aman. Kedua, tanpa sengaja dikena tangan kita itu tidak memunculkan karat, karena tangan kita, jari kita ini mengandung keringat, ya, ada keringat yang mengandung garam, ya, ada kandungan garamnya. Jadi tersentuh sedikit saja ke bilah itu akan memunculkan karat. 2-3 hari ke depan langsung muncul karatnya. Ini visual genggamnya. Oke. Untuk panjang ini sekitar 22 cm lebih. Ya, 22 cm lebih, ya, koma sekian. Bentukannya seperti ini. Nah, kalau mau dilihat pakem-pakem disiplin bentuknya atau lacaknya, ya. Oke, tidak sabar mungkin untuk melihat detail dari pamornya. Ya, jangan kemana-mana. Simak terus. Ya, langsung saja kita mulai untuk melihat dari detailnya. Saat ini kita mulai dulu dari tampilan luarnya, ya. Tampilan luar, ya, genggamnya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat pada gagang. Sini gagangnya, coraknya luar biasa, ya. Kemuning, yaitu akar dari pohon kemuning, rokokale, ya. Ini tekukan secara alami, lengkungannya, bagian dari akarnya yang melengkung, bariknya warnanya mantap. Ya, sudah terdapat retakan pula di sini. Ini ada lagi, ya, retakan halus. Kemudian ini sumpa atau kalasanya dari bahan perak polos tanpa ukiran. Kemudian ini untuk sarungnya full kayu cenrana bari, ya. Full bari kayu cenrananya maksudnya. Ya, dengan model sepatu seperti ini, ya, dengan profil susun 3, ya, berprofil ini, ya, dengan 3 susunan, yang mana di tengahnya lebih besar dan membulat. Ukirannya juga ini khas-khas Maros dan juga Pangkep atau Segeri. Terkadang ada variasi di sini garis-garis, kemudian di sininya juga berbeda, tapi konsep dasarnya bentukannya tidak jauh beda. Mungkin ada beberapa detail-detail yang berbeda atau memiliki ciri khas masing-masing. Nah, inilah dia. Kita lanjut untuk bilahnya, ya. Wah, ini dia. Sebelum kita melompat ke detail pamor, kita lihat
pakem bentuk, disiplin bentuk ya. Jadi kita lihat di tengah di sini adalah titik center juga dari posisi melengkungnya. Jadi dari pangkal sudah melengkung duluan ya. Jadi sini agak melengkung, nah kemudian naik. Di sini balance-nya atau keseimbangannya, titik keseimbangan, terus di sini dia turun lagi melengkung lagi sampai ke ujung. Jadi ini kayaknya simetris ya bentuk di lengkungan punggungnya. Nah, kemudian untuk leher bermain sedikit saja naik ya. Kemudian mulai lagi berlengkung membentuk perut dengan komposisi perut juga pas di tengah ya, pas di tengah ya. Di sini titik seimbang untuk posisi perutnya ya. Nah, seperti ini. Jadi disiplin bentuknya seperti ini. Nah, jadi cukup banyak jenis-jenis pusaka dari Maros dan juga Segiri atau Pangkep ya, untuk mulai dari Dedek Borong ya, kemudian Dedek Cinaga, Dedek Kampung Beru, kemudian Badi Segeri yaitu Badi apa ya, Badi Labakang ya, dan juga beberapa varian-varian jenis lainnya. Dan salah satunya ini yang kami identifikasi Dedek Mangapa dengan tolak ukur beberapa, yaitu corak pamornya, kemudian komposisi bahan dengan komposisi pamor dengan baja, kemudian ketandaan, dan juga beberapa ciri khas lainnya. Tapi ini masih bersifat estimasi ya, prediksi. Dan kemudian saya juga sudah melihat lagi satu milik kawan saya juga, seorang kolektor juga, dan asli dari Segeri juga, memiliki benar-benar body yang sangat identik dengan ini. 90% dia sangat mirip dan identik dengan ini. Mulai dari bentukannya ya, disiplin bentuk, kemudian corak pamor, kombinasi bahan, ketandaannya juga sangat mirip. Jadi mungkin bisa saja buatan dari satu pandai besi atau satu pandai dulu. Kita langsung lompat saja untuk detail dari pamor. Ini kalau saya lihat, apakah dia ketandaan yang disengaja ataukah pamor yang tidak sengaja membentuk ketandaan? Ini mungkin bisa diterka-terka ya. Tapi sepertinya ini ketandaan, karena kita mengingat ketandaan di sebelah juga bentuknya agak acak. Tapi untuk bentukan layer atau garis-garis pada media pembentuk ketandaannya ini memang agak beda dengan ini sih. Ini lebih ke bentukan pamor. Jadi dia gumpalan pamor yang tidak sengaja membentuk ketandaan. Tapi bentuknya unik ya. Kemudian di sini sudah terdapat kombinasi berbagai macam bahan. Di sini lagi ada, di sini bahan kehitaman. Ini gumpalan seperti muka ya, atau wajah ya. Gumpalan awan ya. Balo-balonya seperti ini, cantik. Di sini ada urat tuo, ini ya. Ini menyala abangku. Urat tuonya di situ. Punggungnya seperti ini. Ya. Panjang bilah 22 hampir 23 cm juga ya. Ini di sisi kirinya pangkal ada ketandaan. Di sini banyak beberapa garis, kemudian ini membentuk. Biasanya ketandaan itu membentuk timpak lajak seperti ini. Ya. Ada juga yang lasuan cale atau laso laki yang agak menyiku atau menyudut ya, meruncing. Tapi ini agak unik ya. Tapi tidak selamanya juga Dedek Mangapa atau Dedek apa dia ketandanya harus seperti ini ya. Ada juga yang memang seperti timpak lajak pada umumnya. Ya, kemudian kita lanjut lagi setelah ketandaan tadi ya, ini detailnya. Nah, ini untuk pamor, bunga garam, bahan abu-abu, bahan keperakan, ya ada semua. Nah, ini ada wajah lagi di sini ya. Ini mata, hidung, mulut. Nah, di sini ada lagi bentukan apa nih? Ya, banyak. Jadi corak abstraknya ini bukan gumpalan yang kecil atau rapat ya. Dia coraknya besar-besar tapi cenderung apa ya? Acaknya itu agak lebih terlihat rapi, tidak terlalu terhabur atau terbongkar. Dan kita lihat komposisi baja juga sangat mantap, saponya juga keras ya, tegas seperti ini. Oke, genggamnya juga seperti ini ya, mantap, luar biasa. Dan salah satu yang saya suka, berkat plastik pembungkus tadi ini ya, ini sudah cukup lama saya bersihkan dan tidak muncul karat lagi. Pertama, kalau dibuka tidak tersentuh tangan, walaupun tersentuh ada plastiknya, jadi aman. Ya, sampai di sini perjumpaan kita, dan semoga apa yang tampil tadi dapat menambah wawasan dan juga referensi untuk teman-teman sekalian.
Saya Espen undur diri, terima kasih dan salam pusaka.